Salam planter Indonesia. Kali ini kita akan membicarakan mengenai tumbuhan liar yang mengganggu para pemanen kita, yaitu adalah tumbuhan beringin ataupun tumbuhan yang namanya benalu ini. Wah, tumbuhan ini tumbuh liar di batang-batang kelapa sawit kita, di mana pada prinsipnya sebenarnya ini adalah termasuk tumbuhan yang masuk ke dalam biaya tunasan. Artinya dalam pembayaran tunas ini wajib dibersihkan dulunya. Mungkin karena miss dan kita biarkan dulunya kecil nggak apa-apa, maka sekarang ini menjadi tumbuh besar seperti ini, akarnya banyak dan atasnya gondrong. Hal inilah yang membuat bahwa tumbuhan beringin ini, atau istilahnya adalah tanaman beringin ini atau benalu ini adalah menjadi bagian yang sangat merepotkan di dalam proses produksi kita. Jika jumlahnya banyak, maka pemanen kita akan kesusahan, baik mulai kesusahan dalam pengamatan buah matangnya, kesusahan dalam pengutipan brondolannya, dan juga banyak hal yang membuat kita susah, maka produksi bisa down. Lah, apakah dengan adanya tumbuhan beringin ini ataupun benalu ini tanaman bisa mati? Sangat jarang terjadi di perkebunan kita sampai mati, namun bisa sampai total beringin semuanya bisa. Apabila tidak kita musnahkan dengan menggunakan cara-cara yang tepat. Nah, kali ini kita akan berbagi cara bagaimana cara mematikan benalu ini supaya dia tidak merugikan tanaman kita. Nah, tanaman beringin, tumbuhan beringin ini atau benalu ini pada prinsipnya adalah sebuah tumbuhan yang luar biasa kuat perakarannya. Maka dia tidak bisa kita potong begitu saja selesai, nggak bisa. Karena bahwa dia ini kan tumbuh melalui akar serabut yang sangat gondrong, dan dia mendapatkan nutrisi makanan dari sininya, dari sininya. Maka ini sampai ke atas, ini kalau kita lihat semuanya ketiaknya ada ininya. Maka pengendaliannya atau pemusnahannya adalah menggunakan herbisida yang sistemik. Sekali lagi herbisida yang sistemik. Herbisida ataupun racun rumput yang digunakan untuk mematikan ini adalah biasanya dengan menggunakan dua bahan aktif, yaitu bahan aktif yang pertama adalah metilmetsulfuron, yang kedua adalah triklopir. Nah, kali ini kita akan praktek dengan menggunakan bahan aktif metilmetsulfuron dengan merek dagang Win berapa ini? Win 20 WG. Walaupun metilmetsulfuron mereknya bukan hanya Win saja, bisa Metsulindo dan sebagainya. Kalau triklopir bisa menggunakan Garlon, Starlon dan sebagainya. Kali ini kita akan praktek dengan menggunakan Win 20 WG. Jadi ada weight grain, artinya adalah kita menggunakan butiran Win 20 WG itu adalah butiran yang Win dalam bentuk yang sudah butiran berwarna kekuning-kuningan. Nanti kita akan coba untuk mencampurnya dan menggunakannya di bagaimana mengendalikan ini. Intinya adalah bahwa tumbuhan benalu ini tidak bisa dimatikan sebegitu saja. Maka kita kalau dari bawah, pertanyaannya apakah nggak bisa diinfus dari bawah? Luar biasa susah. Kalau seandainya bisa mencari akar yang langsung kelihatan, akar atasnya bisa kita gunakan, langsung kita infus. Tapi susah sekali karena dia akan belit ke dalam perakaran sawitnya. Jadi tergantung apakah dia di atas ataukah di bawah, maka tergantung kondisi akarnya. Kalau misalnya kondisi akarnya itu memang bisa dilihat di bawah, lebih bagus di bawah. Tapi kali ini kita nggak bisa mendapatkan tumbuhan benalu ini ataupun beringin ini yang tidak ada di bawahnya, maka kita akan menggunakan lapisan atasnya. Mungkin itu saja dulu, simak video lengkapnya. Salam planter Indonesia. Salam planter Indonesia. Kita akan praktek bagaimana akan melakukan infus ini dengan menggunakan herbisida. Karena kalau kita sudah tahu ini ada akarnya ini besar-besar kayak gini, ini kalau kita misalnya cari sampai ke bawah, sampai ke bawah sini pun mesti akan sampai masih ada. Maka kita akan susahan. Sehingga untuk prioritas pertama kita adalah bagaimana tanaman tumbuhan benalu ini, tumbuhan beringin ini adalah mati sampai ke atas-atasnya. Caranya nanti kita potong, sini potong, baru nanti kita infus. Jangan lupa bahwa kita menggunakan ini adalah metilmetsulfuron 25%.
Artinya kalau lebih bagus kita mengencerkan dulu 1:1, kemudian nanti diencerkan lagi. Tapi sekali lagi bahwa kita menggunakan metil metsulfuron 25%. Nah, cara yang pertama adalah kita potong dulu. Ini kita potong, kita akan kapak ini. Sangat keras sekali ini. Nah, oke. Nah ini, lalu setelah dimasukkan kantong plastik kecil, kemudian direndamkan di sini, kemudian diikatkan seperti ini. Nah ini, kemudian diikat bagian atasnya secara rapat. Ini adalah ketika sudah diinfus semuanya dengan menggunakan 4 titik ini, biasanya 3-4 hari sudah habis cairannya. Lah nanti kita tunggu berapa minggu kemudian, maka ini yang gondrong atas akan habis semuanya.